Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Insya Allah ini materi terakhir dalam hukum ikhfa hakiki. Tetap konsentrasi ya. Kita akan lanjut pembahasan ikhfa hakiki. Ya, hukum nun sukun atau tanwin. Ya, ini simbol nun sukun atau tanwin an, in, un. Ingat-ingat ya teman-teman. Hukum nun sukun atau tanwin, kemarin pertemuan yang sudah lalu sudah kita bahas juga. Ini Ustadz mengulas lagi biar teman-teman nggak lupa. Ada ikhfa hakiki, kemudian izhar halki, kemudian idgham, dan juga iklab. Iklab juga sudah kita bahas. Ya, kita masih dalam pembahasan ikhfa hakiki. Lanjut. Ikhfa hakiki. Sekarang kita lanjut ke makna atau arti daripada ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya tersembunyi atau samar-samar. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid disebut hukum ikhfa itu kalau ada nun sukun atau mati ataupun huruf berharokat tanwin, baik fathah tain an atau kasrah tain in atau dhamma tain un. Ini bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. Hurufnya diantaranya yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, diingat-ingat ya teman-teman, ini huruf-hurufnya. Oke, sekarang kita bahas huruf yang ke-13, 14, dan 15. Huruf terakhir di pembahasan masalah hukum ikhfa. Nanti kalau teman-teman dalam membaca Al-Quran menemukan nun sukun atau huruf berharokat tanwin an itmun bertemu dengan fa, kof, dan kaf, ini dihukumi dengan ikhfa hakiki. Ya, ingat nun sukun atau tanwin bertemu fa, kof, kaf, ini juga dihukumi dengan ikhfa hakiki. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan simak beberapa contoh ayat, kutipan ayat dari Al-Quran yang terdapat di dalamnya hukum ikhfa hakiki. Azbun furat, ummatun qa'imah, asyaratun kamilah, kun fayakun, min qitmir, walakin kanun. Nah, ini beberapa contoh kutipan ayat yang terdapat di dalamnya hukum ikhfa hakiki. Oke, kita bahas dulu ya, bahas lebih detail. Yang pertama ini hukum ikhfa hakiki, tanwin bertemu dengan fa. Di sini ba berharokat tanwin domatain bertemu dengan fa. Ya, sebagaimana telah dijelaskan tadi, kalau ada tanwin bertemu dengan huruf fa, ini juga dihukumi dengan ikhfa hakiki. Kemudian kalimat berikutnya kun fayakun. Di sini ditemukan bahwasanya nun berharokat sukun atau nun sukun, nun mati, bertemu dengan huruf fa. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kalau ada nun sukun atau tanwin aninun bertemu dengan fa, ini dihukumi ikhfa hakiki. Maka cara bacanya disamarkan. Album furat, kun fayakun. Ya, seperti itu. Selanjutnya pada kalimat berikut ini
ada tanwin bertemu dengan qaf pada kalimat ummatun qa'imah. Di sini tak marbuto atau tak yang bulat, dia berharokat tanwin domatain bertemu dengan qaf. Tadi sudah dijelaskan kalau ada tanwin ya bertemu dengan qaf, ini dihukumi dengan ikhfa hakiki. Maka cara bacanya samar-samar. Ataupun contoh yang berikutnya pada kalimat mir. Di sini nun sukun bertemu dengan qaf. Ya. Tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya nun berharokat sukun atau nun sukun atau nun mati. Kalau bertemu dengan qaf, maka dia dihukumi dengan ikhfa hakiki. Kemudian kalimat berikutnya asyaratun kamilah. Teman-teman perhatikan. Di situ terdapat tak marbutoh atau tak yang bulat, berharokat dommatain atau tanwin bertemu dengan kaf. Nah, ingat kalau tanwin bertemu dengan kaf, maka ini dihukumi dengan ikhfa hakiki. Ataupun pada contoh berikutnya walakin kanu. Di sini nun sukun bertemu pula dengan kaf. Ya, maka ini juga dihukumi dengan ikhfa hakiki. Nah, perhatikan teman-teman, ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan kaf ini dihukumi dengan ikhfa hakiki. Maka cara membacanya disamarkan. Oke, teman-teman, kesimpulan terakhir, kalau teman-teman nanti baca Al-Qur'an, di situ terdapat nun berharakat sukun atau tanwin, un bertemu dengan huruf fa, qaf, dan kaf, maka ini dihukumi dengan ikhfa hakiki. Maka cara membacanya dibaca dengan samar-samar. Ya, ini penjelasan terakhir daripada hukum ikhfa. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait hukum ikhfa hakiki. Selesai sudah pembahasan ikhfa hakiki dari 15 huruf. Semoga teman-teman bisa mengingat kembali hukum ikhfa hakiki. Kalau nanti masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan kepada ustadz atau ustazahnya di kelas masing-masing. Terima kasih. Ustadz tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.